Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salam ala nabiyina wa rasulina wa habibina wa maulana Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wa al-afafa wal-ghina wa علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تقول يا علم ما في صدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. كما نطلبك يا ربنا أن تغفر لأخينا اللهم اغفر له warhamhu wa'afu anhu wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzula syai'matul aqsya'u bil ma'i was salt wa naqi min al-khataya kama kasabul ibn danas. Allahumma jal qabrahu radha min riyadil jinan jal qabrahu farin khurin niran wa askumul jannat ma'allan anta'ani minan nabiyyin siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kajian kita sampai awal surat Al-Qasas ya. Sampai ayat berapa? 7. Sekarang 2. Apa? 2? Oh baru 2 ya. 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 Sin mim seperti biasa serahkan aja kepada Allah, kira-kira gitu ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Di sini tafsirnya wa hadhihi ayatul Quran. Tilka ini sebenarnya Al-Quran kan dekat ya. Tapi kok hadhihi makna seperti dzalikal kitab itu kan maknanya kitab ini. Ini dalam ilmu balaghah ya, dalam ilmu ma'ani itu namanya tangzilul qarib manzilatul ba'id. Memposisikan dekat tapi diposisikan jauh. Maksudnya apa? Jauh kan menunjukkan betapa tingginya derajat Al-Quran sehingga kan jauh ya. Padahal makna harfiahnya ini adalah kitab ini ya, atau ayat-ayat ini adalah ayat kitab ya. Kalau kedudukan sangat tinggi seperti jauh maka menggunakan tilka, menggunakan dzalikal kitabu la raiba fihi ya. Itu dalam dunia balaghah biasa, tapi kalau dalam dunia nahwu salah ya. Wong dekat kok pakai zalika, pakai tilka ya. Jadi tinjauan ilmu retorika bahasa ya. Jadi hadi ayatul Quran al-wadhih al-jali. Inilah ayat Al-Quran yang jelas ya. Yang jelas, yang nyata. Az-zahir fi ijazihi, yang benar-benar nyata dalam ijaznya ya. Al-wadhih fi tasri'ihi wa ahkamihi, yang juga jelas di dalam hukum-hukumnya atau syariat hukumnya dan juga ya, dalam syariatnya maupun dalam hukum-hukumnya ya. Ini halal, ini haram, jelas ya.
tilka ayatul kita sudah yang natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang ya. Kami membacanya, sengaja membacakan kepadamu ya Muhammad dan umat Muhammad, karena khitab kepada Muhammad itu berlaku untuk umat Muhammad kecuali yang sangat khusus itu 0,1% barangkali ya. Apa sebagian berita atau kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun bil haq, jadi kisah nyata bukan fiktif, benar-benar kisah yang faktual. Liqaumi yu'minun, padahal maksudnya hanya untuk semua orang, tapi kenapa dikhususkan ini? Karena seakan-akan karena yang mau mendengar, yang mau membaca orang beriman, seakan-akan yang manfaatnya hanya untuk orang yang mau beriman. Ainaqra'u 'alaika ya Muhammad, kami bacakan kepadamu Muhammad biwasitatir ruhil amin, dengan perantara wasilahnya yaitu siapa? Ar-Ruhul Amin, ini malaikat Jibril ya. Malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Minal akhbaril hammah, dari sebagian berita yang penting. Al-hammah itu yang penting. An Musa wa Fir'aun, ya, tentang Musa dan Fir'aun. Minal haqqil ladzi la ya'tihil batil, dari kebenaran yang tidak mungkin salah. Jadi yang dikisahkan itu pasti benar, kok kisah berbeda itu pasti salah. Yang Al-Quran hanya benar saja. Al-Haq itu kebenaran yang final, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Wasidqil ladzi la raiba fihi wa la kadzib, dan kebenaran yang tidak ada lagi keraguan, atau kebenaran yang pasti tanpa keraguan, dan juga tidak ada tadi yang fiktif, yang dusta. Liqaumi yu'minun, liqaumi yusaddiqun bil Qur'an fantafi'un, dikisahkan untuk orang yang beriman dengan Al-Quran, maka mereka mendapatkan manfaat. Jadi sebenarnya untuk umat manusia semuanya, tapi karena ada yang tidak mau, maka seakan-akan yang mengambil manfaat hanya orang yang beriman. Tapi hudalil muttaqin gitu ya, di awal Al-Baqarah, tapi di 108 yang hudalin nas, hudalin nas ya, petunjuk bagi umat manusia. Hal seperti itu tidak bertentangan antara khos dengan am. Jadi ayat untuk muttaqin saja, tapi 108 kok linnas, karena muttaqin itu bagian dari nas. Jadi maknanya tetap berlaku petunjuk untuk seluruh umat manusia, namun karena ada yang tidak mau, maka yang mengambil manfaat adalah yang muttaqin saja. Di sini juga seperti itu ya. Tsumma bada'a bi dzikri qissati Fir'aun, kemudian mulai tentang penyebutan kisahnya Fir'aun atau Taghiyah. Taghiyah sama makna yang melampaui batas ya.
bisa yang sangat otoriter ya. Faqal, maka Allah pun firman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki mereka, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Inna fir'auna ala fil ardi, ala maknanya itu fi'il madhi, ala ya'lu pakai wawu ya. Dana yadnu ya. Da'a yad'u seperti itu ya. Ala rasanya ke atas, jadi maksudnya istakbara, sombong. Jadi sungguh Fir'aun itu orang yang menyombongkan diri wa tajabbara. Tajabbar itu ya otoriter tadi ya. Mengaku paling berkuasa, jawazal hadda dan melampaui batas, fit tughyan fi ardi Misr, melampaui batas dalam tughyan dari togo juga, togo ya tughyan. Jadi perbuatan yang tadi yang melampaui batas itu. Tohiyah tadi fi'il fa'ilnya ya. Fir'at tohiyah yang sangat durhaka ya. Faqal ini tadi sudah. Wajah hadda fitnan fi ardi Makkah dan sangat melampaui batas dalam apa, dalam takaburnya, dalam kesombongannya ya, dalam melampaui batasnya tadi di bumi Mesir. Bentuknya apa ya? Tujuannya itu waja'ala ahlaha syi'an ay ja'ala firqan wa asnafan, telah menjadikan penduduknya firqan. Firqan jamak dari firqatun ya, terpecah belah, bergolong-golongan. Asnafan itu macam-macam, fi istikhdamihi wa ta'ati, dalam melayan itu mengabdi kepadanya dan patuhnya kepada Fir'aun. Ya, itu Fir'aun yang besar. Ada Fir'aun kecil. Jadi tiap masa itu ada Fir'aunnya. Ya. Makanya nama seperti itu dalam Al-Quran itu tidak disebut secara definitif. Nama orang, nama tempat, ya, tahun, nggak ada dalam Al-Quran, supaya maknanya tetap universal. Fir'aun yang keberapa dan binnya siapa, tahun berapa nggak ada ya. Untuk melihat bahwa manusia yang wataknya, perilakunya Fir'aun itu ada setiap zaman ya. Jadi hari ini pun saya kira kita punya Fir'aun juga ya. Ya Fir'aun ya. Ustaz, musuhnya Musa itu Fir'aun yang keberapa Ustaz? Apa? Musuhnya Musa itu. Punya Fir'aun yang mana? Yang bersama Nabi Musa. Yang bersama Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa Fir'aun keberapa ya? Lah ya, makanya dalam Al-Quran tidak disebut, makanya jadi tahunnya ada sebutan, binnya yang bin siapa bukan, tempat juga tidak.
yang tujuannya tadi itu ya. Maknanya umum. Jadi menurut Mbak Fir'aun tidak hanya itu, yang penting perilaku itu menjadi Fir'aun gitu ya. Yang dikhususkan dunia itu hanya Maryam. Orang Isa ibnu Maryam dan Maryam ibnatu Imran. Ini ada tujuan tertentu, yaitu apa tujuannya? Ya, meluruskan penyimpangan yang menyesatkan sekian banyak manusia. Bahwa Maryam itu manusia biasa, punya bapak namanya Imran. Isa juga begitu, manusia biasa, punya ibu namanya Maryam. Ya. Jangan lebihkan dari itu, jangan pertuhankan dan lain-lain. Jadi khusus dua orang itu aja ya secara definitif dengan menyebut anaknya. Tapi tahun juga tidak, ya. Tempatnya juga tidak sebenarnya. Hanya isyarat kepada tempat ada. Kalau dalam sejarah misalnya Fir'aun zamannya Musa itu Ramses kedua. Apa? Kalau zamannya Musa. Kenapa? Dalam sejarah adalah Ramses kedua. Ya, ya bisa saja sejarah memang kalau sejarah itu malah itu penting kan ya. Ini bedanya sejarah kisah gitu. Sejarah detail tempatnya di mana ya, orangnya tahun berapa hidupnya, nasabnya. Itu tiga-tiganya kenapa? Tadi belum saya sebutkan ya. Tadi satu kan agar nilainya berlaku universal. Yang kedua untuk menjaga kemurnian akidah tauhid. Kenapa? Karena biasanya manusia sangat mudah terpengaruh oleh tiga hal itu. Ya. Karena tempat dulu di sini terjadi ini, dikultuskan, dikeramatkan. Itu akan mengarah kepada kemusyrikan. Ya. Orang mengagumi akhirnya dilebihkan juga. Seperti karena dia mukjizat orang sakit mati, akhirnya dilebihkan sampai anak, sampai Tuhan. Ya. Tahu begitu, waktu itu kadang-kadang tanggalnya tanggal yang jadi hal-hal semacam sengaja dihindari oleh Al-Quran. Jadi masalah kapan terjadi, tahunnya, waktunya, tempatnya di mana, figurnya itu siapa bin siapa. Jadi kemudian akidah tauhid tidak terlalu kultus dan tempat dikeramatkan, manusia dikultuskan, begitu juga tanggal hari tertentu dikeramatkan, padahal tidak ada dasarnya dari Allah maupun Rasulnya. Kalau ada misalnya, yaitu tentukan langsung Jumat itu yang Sayyidul Ayyam, kadang-kadang itu ya. Ramadan misalnya itu memang ada dasarnya itu. Yang tanpa dasar itu tentu dalam Islam tidak benar. Ya. Tapi peristiwa Karbala ada waktu ya? Apa? Karbala, pembunuhan Sayyidul Husain. Ya. Dan itu kan memang dalam sejarah, kami dalam Al-Quran kan. Iya. Dalam sejarah, dalam tarikh memang itu. Tarikh Islam memang ada. Kalau kisah Al-Quran tidak ada. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yastad'if asal maknanya melemahkan, tapi maksudnya di sini memperbudak. Dan melemahkan maksudnya manusia bukan budak, diperbudak. Yasta'bidu wa yastadhillu faqiran, dan merendahkan, menghinakan ya,
memusnahkan ya sekelompok orang minum wahum Bani Israel. Siapa yang diperbudak itu adalah Bani Israel. Israel, siapa yang lalu Israel namanya? Israel itu Yakub ya. Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi pada saat Nabi Yunus masih hidup atau belum ada perbedaan? Maka Nabi Yusuf itu baru pertama kali ya. masuk. Ya, itu Nabi Yusuf malah waktu itu kan negaranya peceklik juga kan. Jadi Nabi Yakub juga merasakan itu. Jadi belum ada fanatisme tadi itu. Fanatisme Bani Israel belum ada. Ya. Itulah zaman semakin lama itu semakin parah Pak gitu ya. Jadi semakin jauh semakin parah dari sumber aslinya. Bahkan banyak juga penyembahan berhala termasuk berhala di Mekah itu ya. Asalnya bukan berhala, asalnya ajaran tentang memuliakan Hajar Aswad di Ka'bah itu. Kemudian yang datang dari jauh itu akhirnya membawa pulang batu, tapi batu semacam ekor jeopit kalau begitu, cat ya, ditempelkan di Hajar Aswad untuk kenang-kenangan pulang jauh-jauh itu. Ini asal mulanya seperti itu. Akhirnya berkembang sampai akhirnya berwujud patung itu. Atau juga kadang-kadang orang-orang soleh, contohnya orang soleh, tapi disikapi al-hulu namanya, al-hulu. Hulu itu berlebih-lebihan di dalam mencintai maupun dalam beribadah pun ada hulu. Akhirnya dipatungkan, akhirnya semakin lama semakin berkembang. Sudah tidak ingat saya dulu siapa yang di orang soleh yang dipatung. Ya. Jadi seperti itu. Dulu di Mekah itu sekitar apa namanya halaman sekitar Ka'bah itu yang itu aja yang pakai apa namanya lantai marmer. Dari putaran itu sampai makam Ibrahim belakang sedikit, agak naik ke atas itu tak pakai lantai, pakai batu kerikil Pak Dodi. Halaman dalam sekitar Ka'bah ya batu kerikil. Nah orang India itu, India dia kalau haji ya itu membawa kain itu seperti anjing ya. Itu seperti kalau kita tusbih khusus itu kan ada yang panjang ditaruh merah putih kan. Nah, mereka itu juga membawa kain panjang itu, kemudian itu dicuci di sumur Zam-Zam di bawah itu, dan itu nanti dibawa pulang. Waktu masih basah ya dijemur di batu kerikil tadi itu, di halaman kerikil tadi. Nah itu seperti itu sebenarnya penyembahan berhala, tapi dulu dari Hajar Aswad. Jadi ganti generasi tambah teman-teman akhirnya juga berubah seperti itu. Ya. Ya. Dan sebenarnya orang Indonesia kadang juga ada orang Indonesia kepercayaan lain, tapi ya nggak tahu siapa yang ngajar itu. Ya. Jadi pulang dari Mekah itu membawa batunya Mekah di Papua. Bawa batu 7. Ya, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau yang tanah haram nggak boleh dulu ya. Ya.
Ada juga dari tanah Mekah nanti dibawa ke waktu wukuf, ditanam di Arafah. Setelah itu selesai wukuf, kembali ke Indonesia. Ya. Itu tanah haram nggak bisa keluar, termasuk batunya sebenarnya. Batunya wajib diwajibkan untuk mengembalikan. Ya, banyak saya model-model semacam itu. Ya, jadi Bani Israil fayasumuhum su'al azab, menimpakan kepada mereka azab yang sangat mengerikan. Wujudnya apa di antaranya? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Jadi ya, memperbudak. Mana tadi? Bila bawahnya sudah ya. Yuqattilu abna'ul dzukur, membunuh anak-anak laki dari Bani Israil. Bani Israil, lakinya. Yuzhiba mulkahu ala yadaihi. Mencolot lagi ya. Mana tadi ya? Wa yatrukul inas, jadi yang laki dibunuh. Wa yatrukul inas, yang perempuan dibiarkan hidup ala qaidil haya. Yastahyi, itu ini banyak dalam bahasa Arab ya. Satu lafaz itu kadang bermakna banyak, tidak hanya satu. Nah, untuk menentukan makna yang pas itu seringkali melihat konteksnya. Konteks kalimat bisa konteks zaman juga bisa. Ya. Nah di sini ya, yastahi itu dari haya yahya, membiarkan hidup. Ada tambahan alif cinta, mencari hidup. Jadi yastahyi nisa'ahum, itu berarti membiarkan kaum wanitanya hidup, yang laki-lakinya jadi dibunuh. Ya. Ini disebut wayatrukul inas ala qaidil haya, dibiarkan kaum perempuan itu dalam keadaan hidup. Li khidmatihi wa khidmatil abad, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi budak. Jadi perempuan diperbudak untuk melayani mereka, melayani segalanya ya. Wa khidmatil abad, abad itu jamak dari Kiptun. Kiptun itu Koptik, bangsa Mesir asli itu namanya bangsa Koptik. Inggrisnya Mesir itu Egypt, diambil dari Kipti itu. Jadi orang ini tidak menyebut the Mesir, the Mesir tidak, tapi the Egypt, kita Kipti. Kita kenal tentu Maria Kiptia, dia Kiptia dia. Ya. Jadi lakinya dibunuh, perempuannya biarkan hidup, tapi tujuannya hanya untuk diperbudak jadi oleh bangsa Mesir. Nah, jadi masa Fir'aun itu, Bani Israil itu adalah Bani yang rendahan diperbudak. Nanti ada kaitannya dengan Israel yang sekarang. Asal mulanya apa ini kok terjadi seperti itu? Ini qala al-mufassirun, para pakar tafsir berpendapat sababu taqtiliz zukur, sebab pembunuhan pada yang laki
anna Fir'aun ra'a fi manamihi. Fir'aun dulu pernah mimpi. Ra'a fil manam itu mimpi. Masdar dari ru'ya. Ra'a waktu sadar, waktu bangun, masdarnya ru'yatun. Ru'yatul hilal itu waktu melihat bulan sabit. Tapi kalau yang at-tadawi bil Quran itu ru'yah pakai qaf ya. Ini masyarakat dianggap bodoh ya. Yang ru'ya itu pakai hamzah itu mimpi. Kalau ru'yatun melihat, tapi ru'yah itu ya ru'yah at-tadawi Quran, menggunakan Al-Quran sebagai pengobatan. Nabawi yang diajarkan Nabi ya. Bahwa dulu dalam tidurnya mimpi anna naron azimah, ada api yang besar yang menyala, akbalat min Baitul Maqdis, yang datang dari Baitul Maqdis ya. Menurut orang barat Yerusalem, asalnya Darussalam dari Yerusalem ya. Wajahat ila ardi Misr, ternyata api besar itu terus menjalar sampai Sinai, sampai ke Mesir, sampai baratnya Laut Merah, baratnya Suez. Fa akhraqatul qibta duna Bani Israil. Seandainya api itu hanya membakar bangsa Mesir, yang turun Israel enggak dibakar dalam mimpinya itu. Wa yakunu halakuka bisababihi, dan itu menjadi penyebab runtuhnya kebinasan Fir'aun beserta kerajaannya. Oh, belum saya muncul lagi ya. Fasa'ala an dzalikal munajjimin wal kahanah, maka mimpinya ditanyakan kepada para ahli nujum dan dukun maupun tukang sihir Fir'aun itu. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan tentang mimpinya Fir'aun itu, inna maludan yuladu fi Bani Israil, ada seorang bayi lahir di tengah-tengah Bani Israel, yadhabu mulkuka ala yadayh, nanti kerajaanmu, kekuasaan akan lenyap di tangan orang laki yang lahir di Baitul Maqdis itu. Wa yakunu halakuka, dan itu pun berarti amatnya riwayatmu, binasa kamu, kerajaanmu, bisa babihi, karena itu, karena sebab ini, takwil dari mimpi ini. Fa amara ayyaqtul dzakar min auladi Bani Israil, maka Fir'aun pun membuat perpu. Perpunya apa? Amr Abdul memerintah untuk membunuh setiap bayi laki dari Bani Israil. Jadi bayi laki lahir langsung bunuh. Sampai RT diperintahkan kalau begitu ya. Ini KPM sekarang dia. Innahu kana mu'min, aimar rasyidina fil salat sabir. Sungguh Fir'aun itu adalah orang benar-benar perusak yang sangat, al-mutabbirin fil ard, penguasa yang otoriter di muka bumi,
Walidzalika idda'ar rububiyah. Karena itu sampai dia mengaku Tuhan. Wa amma fil qatl wa idlal ibad, dan sengaja amana melanjutkan pembunuhan pada anak dengan lebih intensif gitu ya. Jadi benar-benar membersihkan calon laki Bani Israil. Wa idlalil ibad, dan juga menundukkan para budak. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina rifu fil ardh. Bapak ya. Wa nas'aluhum a'immatan wa nas'aluhumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertinggal di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ya. Dan Allah kami menghendaki dan menginginkan an-namunna, memberikan minah. Minah itu anugerah. Ya, karena namun anugerah kepada orang yang tertindas di bumi. Jangan tertindas di bumi, oleh akan diberi minah, diberi anugerah. Wa nas'aluhum a'immatan, dan kami jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. A'immah itu jamak dari imam. Kalau ummah jamaknya apa? Umamun. Ummatun, ummatani, umamun. Tapi kalau imam, a'immah. A'immah, ya. Jadi sejak Rasul Fir'aun ini Allah berkehendak untuk menjadikan Bani Israil itu pemimpin, imam. Nabi Musa itu tidak termasuk dari Bani Israil. Iya, Masuk ya? iya masuk. Ya, itu kan itulah Allahnya. Kan waktu apa namanya, ibunya mau melahirkan, itu kan ketakutan. Nah, kan ketakutan, jangan-jangan anaknya laki kan itu ya, maka berusaha bersembunyi. Setelah lahir laki betul. Itu di sini nggak ada ya, nggak tahu di ayat berapa di sini. Karena ada nanti. Karena takut itu maka Allah memerintahkan, memberi wahyu, memberi ilham kepada ibunya. Aukharafa ila wahauhaina ila ummi Musa an ardihi, untuk menyusuinya. Bahkan suruh melemparkan ke laut anak di fil inni rawaduhu ilaiki, inna rawaduhu ilaiki, suruh melemparkan ke laut, kami akan menjamin, akan kami kembalikan kepada ya. Itu benar mukjizat juga itu ya. Dan akhirnya benar dilemparkan itu sesuai dengan ilham dari Allah, itu anaknya dilemparkan sungai Nil, di bawahnya oleh sungai. Kok manehnya itu tidak hanyut kalau sampai muara sungai, tapi ternyata minggok di sananya Fir'aun. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ini kutuk marani sunduk. Jadi mulai buang di mana itu
Sari-Sari, Gunung Sari, mampir di Perhati sana. Itu sebenarnya dipermalukan gitu ya. Jadi ternyata yang dibunuh sekian banyak gak berdosa semua kan itu ya. Nah yang melenyapkan kekuasaannya itu yang dia sendiri yang membesarkan di istana. Apa namanya Nabi Musa diasuh di istananya, yang asuh saja Fir'aun sendiri sama istrinya Asia itu ya. Bahkan dipermalukan ya, sekian ribu mungkin ratusan ribu juga harus terbunuh, tidak ada satu pun yang mereka itu yang ternyata yang satu ini malah dirawat sendiri oleh Fir'aun dan keluarganya ya. Sampai mana tadi? Nuri itu tadi ya. Wa nuridu bi rahmatina, dengan rahmat anna tafaddal wa nun'ima 'alal mustad'afin, dan berikan anugerah ya, berikan nikmatan kepada orang tertindas dari Bani Israel, fanunji min ba'si Fir'aun, dan menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun wa tughyanihi ya, kejaman dan apa namanya ya, diktatorannya misalnya ya, semuanya itu. Wa naj'aluhum a'immah, a'immatan, dan kami jadikan mereka para pemimpin yuqtada bil khair, yang menjadi teladan dalam kebaikan ya. Ba'da angkanu adzilla musahharin, sebelum dulunya, di mana sebelumnya mereka itu adalah azilla, orang yang hina, ya musahharin itu yang ditundukkan. Dan ini apa, sejak zaman Nabi Musa inilah ya, yang asalnya budak, kemudian Allah memberikan mereka anugerah pada Bani Israel, dan nanti puncaknya ketika Nabi mulai keturunan sampai kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud bapaknya itu, yang kedua-duanya bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi sekaligus raja dengan wilayah kekuasaan yang semakin meluas ya. Yang Zionis itu ini ya, Zionis Israel itu ya, sejak tahun 40-an yang lalu atau bisa sebelumnya muncullah ide untuk mendirikan negara yang khusus hanya dihuni oleh Bani Israel. Kemudian ternyata namanya mereka pilih juga, namanya Israel juga. Israel sekarang ini ya. Yang pertama-tama ya datang ke Palestina gitu. Karena sebelumnya Bani Israel kan ya salah satu hukuman Allah ada durhakannya mereka juga ya, mereka nggak negara ya. Ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Jerman, bahkan Jerman pernah dikejar-kejar oleh Nazi seperti itu, punya negara. Nah mereka solusinya harus punya negara. Nah, kebetulan saat itu penguasa dunia adalah bangsa Eropa dan Amerika. Nah, dari sanalah mereka itu
sedikit demi sedikit datang ke Palestina. Yang Palestina waktu itu masih di bawah kekuasaan khilafah atau khilafah al-Utsmaniyah. Utsmaniyah yang ibu kotanya Turki, Istanbul itu. Yang dulunya itu juga bagian daripada Romawi Timur. Romawi yang barat ibu kotanya Roma, yang timur ibu kotanya Konstantinopel atau Bizantium. Bizantium itu. Yang timur waktu itu sampai Tabuk, sampai yang apa namanya Yordan itu kekuasaannya Romawi Timur. Jadi ketika orang Mu'tah sudah dengan Romawi lawannya. Nah, sampai akhirnya Konstantinopel bisa direbut yang menjadi khilafah Islamiyah. Setelah sebelumnya mulai dari Bani Umayyah di Damaskus sampai jatuhnya Muayyah di Abbasiyah di Baghdad. Abbasiyah nanti ya ada Umayyah, ada namanya Alawiyun, ada macam-macam itu ya. Termasuk muncul Syiah dan sebagainya itu ya. Ada Fatimiyah di Mesir ya. Bani Israel menjadi penguasanya kan dijadikan oleh Allah. Apa? Allah kan menjadikan Bani Israel menjadi pemimpin dunia. Ya, ya. Jadi menjadikan kan perintah untuk kembali ke kan. Zaman Nabi Musa terjadi itu ya. Sudah karena ada Jalut, ada Taur dan Jalut kan. Jalut yang menguasai Palestina saat itu perintah untuk masuk ke sana ya. Dan untuk pengampunnya gampang, wa qulu khittatun naghfir lakum. Katakan ya Allah hapuslah dosa kami. Mereka kan dihapuskan dosanya ya. Lalu masuk ke dialog dengan Nabi Musa kan. Mereka tidak berani Musa. Lama Jalut masih ada nggak mau. Maka merintah Musa dan Tuhannya, idhab anta. Terus kamu dan Tuhanmu, perangilah mereka, kamu nunggu di sini kan itu ya. Nah, itulah Bani Israel saat itu sudah seperti itu balilonya sama Nabi mereka sendiri. Dia suruh berjuang sama Tuhannya katanya, kami tak nunggu hasilnya tok gitu ya. Jadi riwayatnya itu Israel itu nyambung rupanya. Mereka merasa nenek moyang mereka dari situ ya, apalagi banyak nabi dari mereka. Akhirnya juga ini tazkiyah yang dilarang dalam Islam. Tazkiyah itu kan mensucikan jiwa ya, mungkin dengan bertobat dan amal saleh dan lain sebagainya. Tazkiyatun nafas. Tapi tazkiyat nafas ini yang dilakukan oleh Bani Israil yang dilarang, yaitu apa? Bukan membersihkan jiwa, tetapi menganggap dirinya suci atau berarti sok suci. Kami ini kan anak-anak Tuhan, kekasihnya. Nah, sehingga surga tidak masuk kecuali Yahudi atau Nasrani. Oh, terpaksa masuk neraka paling hanya beberapa hari, yaitu ketika mereka nyembah patung sapi itu. Alasannya seperti itu. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kau anggap suci dirimu, jangan sok ya. Karena kita ini ada seperti itu. Ada berlebihan juga ya. Merasa keluar bagus, Pak. Keluar bagus itu ada sifat-sifat sedikit mungkin tidak sampai parah itu ada ya. Usaha kita enggak level ya. Karena level dia.
Ya, apalagi dulu yang penjajahan, yang mereka dekat dengan Belanda, dengan penjajah juga merasa ya, mereka itu merasa bangsa kelas 2, kelas 1-nya Belanda, kelas 2-nya mereka yang semacam itu, terutama siapa itu? Cina, ya. Sama Cina dan ya India misalnya, akhirnya mereka memang diikut oleh Belanda yang tentara India jadi apa dulu yang di Ambon itu. Kalau orang di macam tuanya menyebutnya Hahihu. Hahihu tentara yang direkrut Belanda dari jadi pengkhianat bangsa kita sebenarnya itu Hahihu. Ada orang Ambon, orang India yang dikurkan kawasan burka zaman Inggris ya. Mereka dulu bangsa kelas 2 setelah Belanda. Yang kita inlander ya penduduk asli. Ini ketiga dan ke bawah. Kalau orang Jawa yang Belanda namanya Londonir. Untuk kamu. Ya. Jadi Jawa juga ada yang jadi Belanda itu ya. Dan sampai hari ini ternyata ya politik kita kayaknya mirip dengan itu juga. Ya. Kita ini diadu sama kita. Ada yang dekat dengan mereka, dengan penguasa, yang lain dimusuhi, dikriminalisasi dan lain sebagainya ya. Sengaja membelah belah ya. Nanu amatan tabi fil khair, maka banyak nabi dari mereka sebelumnya mereka sangat dihinakan, direndahkan. Qala Ibnu Abbas berpendapat ya. A'immatun qadatun fil khair. A'immah itu ada qadah. Ada qadah yaqudu asal maknanya panglima. Panglima qadah. Jamak dari qaid, qaidun, qaidani, qadah. Jadi yang dimaksud ini pemimpin adalah qadah fil khair. Pemimpin dalam kebaikan. Tapi apa namanya? Terutama adalah para nabi, para rasul itu. Wa qala Qatadah, ini nama orang dari Qatadah ini ya. Qatadah salah seorang mufassir dari kalangan tabi'in. Qatadah wulatan wa mulukan. Banyak jadikan pemimpin bahkan raja-raja. Wa nas'aluhul warithin. Ay wa nas'aluha ila dhu'afa warithin li mulki Fir'aun wa qaumihi. Dan banyak kami jadikan pewaris negara, pewaris kerajaan. Wa nas'alu ha'ula'i dhu'afa, orang yang tertindas sebelumnya tadi kami jadikan sebagai pewaris kerajaan Fir'aun dan kaumnya, yarithuna mulkahum, yang mewarisi kekuasaan mereka, wa yaskununa masakinahum, dan menduduki tempat dudukan mereka. Ba'da angkan al-qibtu asyada Misr wa izzata. Setelah sebelumnya orang Koptik, orang-orang Mesir itu adalah para pemimpin mereka ya. Wa izzataha, dan orang-orang
tokoh-tokoh mereka, azzah, orang yang mulia. Wa numakkinu fil ard, kemudian memberikan makanan dan kedudukan. Atau di sini wa malikuhum bila tamis, karena menjadikan mereka pemilik negeri Mesir, Wasyam dan negeri Syam. Yatasarrufuna fiha kaifa yasha'una, mereka yatasarruf, berbuat apapun yang mereka kehendaki karena mereka penguasanya. Qala al-Baydhawi aslu tamkin antas al-syi' makanan. Asal makna tamkin asal maknanya adalah antas makanan, menjadikan sesuatu sebagai tempat yatamakkan fihi, yang bisa digunakan untuk apa yang mereka inginkan. Waskununa makanan yatamakan fihi, ya, bukan di sana. Summa ustu'idal taklid, kemudian dikembalikan untuk menjadi kuasa, wa itlaqul amr, dan juga pemimpin secara mutlak. Jadi harus saja, tidak harus nabi. Yang jelas mereka diberikan keistimewaan kedudukan di bumi Mesir. Wa nara fir'auna wa haman wa junudahum kama kanu yahdharu. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka. Berapa tadi Pak? Ayat berapa itu? Masih lanjut tadi ya. Dan kami berikan kepada kedudukan di muka bumi, dan untuk kepada Fir'aun dan Haman juga tentara keduanya, minhum, apa yang dulu mereka khawatirkan. Jadi hasil mimpi tadi kan itu, tapi Allah wujudkan itu di hadapan Fir'aun. Jadi menjadi kenyataan mereka sudah merasa terancam dengan Musa dan para tentaranya ini, ya. Di sini wa in ay wa nara fir'aun at-taghiyah, ya. Wa nara wa nuri ya. Wa kami pertunjukkan, nuri yuri mempertunjukkan, kalau ro'a yara melihat, ini kami pertunjukkan Fir'aun wa Haman dan dua tentaranya apa yang mereka khawatirkan dengan mimpi itu. Di sini wanara wanuri fir'atawiyah, dan kami tunjukkan wa Fir'aun yang sangat durhaka, wa wazirahu Haman, dan menteri yang namanya Haman, wal akbat, dan orang-orang Mesir, min ulaikal musafin, dari mereka yang tertindas, maka yakhafunahu, apa yang dulu mereka khawatirkan, min zahabi mulkihim wa halakihim, akan lenyapnya kekuasaan mereka, ya, dan binasanya mereka, ala yadi mauludin, di atas tangan seorang yang lahir, yang dilahirkan, ya, min Bani Israil, dari ini yang mereka khawatir dengan mimpi itu, maka keluar perpu harus bunuh
tadi tentang kekhawatiran mereka ternyata justru oleh Allah sengaja sekarang ditampilkan, ditampakkan, dan Fir'aun ancaman itu menjadi kenyataan. Nah, ini yang tadi Nabi Musa tadi bahwa ibunya karena ketakutan, ini ada ayatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, ya. Wa idza khifti 'alaihi fa'alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Terus inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan pada Ibu Musa, susulah dia, karena apabila kamu khawatir terhadap maka jauhkanlah dia ke sungai ini, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pernah bersedih hati, karena kemudian kami akan memberikannya kepada dan menjadikan salah seorang kalimat rasul. Ya, ini Al-Quran benar-benar ilham, tapi akan tetap menggunakan wahyu. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa agar menyusuinya. Jangan takut mau dibuang nggak disusui, tapi tetap untuk menyusuinya. Ay qadzafna fi qalbi biwatil ilham, ya. Qadzafa itu asalnya kami lemparkan, ya, asal maknanya. Tapi maksudnya ini ya, kami keilhamkan kepada ibunya Musa tadi di hati mereka melalui ilham. Qala Ibnu Abbas huwa wahyun, wahyu ilham, wahyu yang ilham, karena ilham itu yang diberikan kepada semua manusia itu ilham. Al-Quran tetap pakai wa'uha, bahkan lebah pun auha, wa'uha lan nahli. Allah beri wahyu atau ilham kepada lebah. Para ulama membedakan, meskipun Al-Quran tidak membedakan, apa saya makanya khawatir kalau pakai wahyu, ya dikhawatir nanti semua dapat wahyu, mengaku dapat, kalau sudah semakin banyak nabi nanti, ya. Nah, yang ini kepada manusia biasa disebut dengan ilham fitri, dan yang wahyu kepada binatang maupun kepada benda mati nama ilham ghorizi. Sekarang ilham melalui fitrah. Apa? Ya. Ya bisa sih nabi bersumber dari ilham. Itu langsung dari hati, yang hati apa istilahnya, hati nurani juga kan. Dan hati nurani itu kan kata Nurul Majid dulu, hati yang mendapat nur ilahi, hati nurani, dari nur, dapat nur dari Allah, hati nurani. Cak Nur mengatakan itu, ya, naluri insting misalnya.